Fransiskus DJ Tulung SH, pengacara Lili Yumina Lai, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalan segmen Lerahingga Banitobo Lama Lela, Kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, mengaku kepada awak media bahwa pihaknya akan melakukan uji timbang tentang ketepatan dan keakuratan hasil dari ahli yang diminta pihak kejaksaan dalam mengkaji pembangunan jalan Lerahingga Banitobo pada pengadilan Tipikor Kupang. Ketepatan dan keakuratan dari hasil ahli yang diinikan oleh kejaksaan itu wajib saya nguji, itu wajib sebagai proses timbang uji ya, di dalam persidangan nanti. Dan itu sudah kewajiban yang sangat normatif bagi kami sebagai pengacara, sehingga apa yang dihasilkan, yang ditemukan oleh ini kan diuji. Jadi hasil yang diinikan oleh jaksa itu kan hasil yang menurut kejaksaan atau menurut ahlinya jaksa. Kita juga berhak untuk menguji itu, validitasnya, ketepatannya, lalu kemudian dia punya prosedurnya segala macam, itu pasti. Jadi nanti kita lihat saja dalam persidangan, tergantung nanti ya kita mau pakai ahli yang mana, itu saya rasa itu hak saya mau menunjuk ahli siapa. Gitu. Pengacara sudah siap untuk ahli sudah sebagai ada pembanding. Assessment untuk ke sana sudah ada ya. Hanya kan untuk nanti pastikan itu kan nanti, karena begini, data-data ini kan semua saya belum pegang ya, karena itu kan disita. Jadi saya nanti mengharapkan supaya saya belum bisa bicara banyak, karena kalau membedah soal isinya itu nanti pembedahan itu dalam sidang ya. Membedah isi daripada hasil daripada kejaksaan itu nanti di dalam persidangan. Dan saya tidak mungkin membedah itu di luar sidang. Proses timbang uji itu artinya menguji check and balances. Akan digelar dalam persidangan kan bukan fakta yang istilahnya linear begitu ya. Bukan fakta yang sudah dianggap benar ya. Kita mencari sebenarnya. Walaupun sebenarnya itu relatif ya. Yang benar dan yang sebenarnya itu beda. Yang benar itu formil sekali. Tapi yang sebenarnya kita ketemukan dalam persidangan. Itu kan penilaian subjektif Anda dan penilaian objektif. Subjektif dan objektif. Gitu. Bisa campur subjektif di dalam, bisa juga syukur-syukur kalau objektif. Karena itu nanti diuji di persidangan. Begitu. Sehingga peran daripada ya kami pengacara itu adalah sebenarnya tugas untuk mencuci hama. Kalau ada hama-hama yang kotor yang dibawa dari aliran hulunya, kita coba proses di sini sehingga hilirnya itu keadilan itu kita bisa temukan di persidangan. Dan pergelaran ya menuju pada mendapatkan keadilan itu harus melalui proses pengadilan. Sekarang memang terus terang saja ya, di luar dengan segala macam opini segala macam itu kan liar ya, gitu, liar. Selama ini kan terus terang saja, kita tidak ada check and balances di luar daripada opini publik. Ya, surat kabar atau apa namanya itu kan dari pihak Ibu Leli ya dan pengacara itu kan belum begitu. Jadi ini seakan-akan itu sebagai benar. Itu kan bola salju yang lama-lama dia membesar. Begitu. Sekarang kami mau saatnya sekarang ya sebelum nanti besok di persidangan bahwa ya kita lihat saja nanti ya. Yang jelasnya kan tidak mungkin kami berpangku tangan dan melihat begitu saja. Tugas kami adalah memverifikasi ya, memvalidasi segala macam hal yang berhubungan dengan apa kira-kira bukti-bukti yang dipakai sebagai dasar untuk menjerat ya tersangkanya. Begitu. Kembalinya itu tadi profesionalisme, mereka menjalankan profesi, kita juga menjalankan profesi. Kita ketemu nanti di ini, sehingga nalarnya itu adalah nalar hukum nanti yang kita ini kan di dalam persidangan. Untuk pengadilan itu, dia tentu tidak bisa pungut begitu saja. Ya.
Dia tidak bisa pungut asal-asal. Tapi itu betul-betul memang hasil daripada menginstal fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Lalu itu dipakai sebagai dasar pertimbangan. Saya percaya bahwa hakim itu orang pintar. Hakim itu punya moralitas intelektual, punya hati, ya, untuk menilai mana yang benar, mana yang tidak, mana yang sewenang-wenang, mana yang tidak. Begitu. Ya biarlah semuanya ngalir, pantarei, istilah apanya, pantarei. Biar ngalir saja di persidangan, nanti kita lihat apakah sampah-sampah yang diinikan dari hulu itu betul-betul diinikan, tidak, ya. Sehingga di hilir nanti mendapatkan yang bersih. Jadi, proses pengadilan itu adalah memverifikasi, menyaring, dan mensanir apa-apa yang diinikan oleh tugas-tugas jaksa itu. Penyidik lah. Jadi kita belum bisa berbicara banyak, tapi dalam fungsi dan tugas kami, saya hanya bicara pada level, ya, peran pengacara itu dalam persidangan, baik pra persidangan maupun pada proses persidangan. Kami ini koki, jaksa itu koki, pengacara koki. Hakim itu dia menilai mau pakai koki ramuan dari jaksa atau ramuan dari pengacara, atau dia pakai ramuan sendiri. Ya tuh, menunya jaksa, menunya pengacara, tinggal menunya hakim. Apakah dia milih satu dari dua, atau menggabung satu dan dua, atau dia pilih menu sendiri. Itu. Jadi proses inilah yang namanya algoritma di dalam proses peradilan. Dalam penegakan hukum seperti itu. Kemudian pengacara Frans Tulung juga menjelaskan kepada awak media tentang penyitaan yang diduga telah dilakukan oleh pihak kejaksaan. Mengakibatkan pemblokiran. Nah, tentunya yang namanya penyitaan itu kan harus mulai dari penelusuran. Penelusuran tentang konteks. Konteks fakta, apakah punya korelasi dengan waktu atau tidak? Dia punya relevansi dengan waktu atau tidak? Sehingga berkaitan antara kejahatan itu dengan barang yang disita. Jadi ada hubungan fungsional antara barang yang disita dengan waktu pelaksanaan daripada proyek ini. Apa kontekstual atau tidak? Relevan atau tidak? Ya, tentu itu nanti kita uji lah di dalam persidangan. Gitu. Karena kami masih belum dapat semua administrasi, nol. Saya belum dapat administrasi apa-apa tentang proyek ini. Tapi dari segi mengakomodasi apa-apa yang saya dengar, apa-apa yang kami bicarakan, kayaknya seperti ini. Walaupun saya belum mendapatkan dokumen yang resmi, gitu. Karena dokumen itu sudah disita dari tangan Ibu Leli. Jadi ini hanya sekedar assessment tentang hukumnya, tentang faktanya, dan tentang cakrawala pada saat waktu proses ini berjalan. Apakah itu berarti pemblokiran penyitaan tadi oleh pihak penyidik kejaksaan keliru atau bagaimana? Bukan keliru. Artinya saya hanya menyatakan karena saya belum tahu berkasnya apa, bagaimana bunyinya, bagaimana prosedurnya, kan saya belum tahu. Tapi saya hanya katakan bahwa yang elementer itu adalah penelusuran terlebih dahulu tentang konteks antara benda dan waktu daripada perbuatan itu. Saya hanya ngomong itu saja. Saya belum bisa ngomong lebih tajam ke kedalamannya. Saya belum bisa ngomong tajam kedalamannya seperti apa, karena saya hanya masih raba-raba di luar kemasan hukumnya ini. Jadi apa misalnya hotel dibangun lebih dulu sebelum proyek ini berjalan. Kamu itu
Ya itu menurut saya saya belum bisa bersikap ya. Tapi pada umumnya, pada prinsipnya penelusuran itu yang saya bilang tadi ya. Penelusuran. Apakah itu memang ada relevan, korelasi, lalu kemudian relevansi dari segi waktu, dari segi kita di perbuatan pidana dengan aset yang ada. Apakah ini membuktikan bahwa subjektivitas lebih besar daripada objektif? Ya, artinya namanya penyidik itu kan Pak, sebelum orang itu untuk menilai pembuktian, ya, itu memang unsur subjektif dia akan bergabung dengan objektivitas. Nah, kita di sini kan ya namanya penyidik, dua unsur itu melekat. Dua unsur itu berwarna di dalam. Gitu. Syukur-syukur kalau dia bisa membelah diri menjadi jujur. Bahwa unsur subjektifnya dinetralkan. Hanya tinggal unsur objektifnya saja. Objektif hukumnya, objektif faktanya. Begitu. Penalarannya di situ. Begitu. Kadang begini Pak ya. Kadang juga unsur subjektif itu lebih dominan daripada unsur objektif. Dan itu kita ketemukan dalam persidangan. Bukan sekarang. Iya. Kalau orang bebas itu kan, itu berarti kan unsur subjektifnya lebih kuat. Ya kan? Orang-orang bebas itu kan begitu. Lalu apa? Apa yang mau dikatakan? Kalau memang hasilnya seperti itu kan nihilisme di dalam penegakan hukum. Ya. Brutalisme di dalam penegakan hukum. Yang membiarkan bola itu bawa ke pengadilan sehingga bola panas ini bawa pengadilan. Ya pengadilan mau terbakar atau mau apa nanti. Pengadilan bukan orang bodoh. Pintu gerbang keadilan itu di situ. Kita harus yakin Pak, jangan kita mencurigai lalu kemudian menghukum terlebih dahulu. Wah itu saya bukan posisi seperti itu. Kita percayalah. Kalau dari awal kita tidak percaya mau apa Pak? Ya kan? Kita percaya bahwa Tuhan ada di sana, keadilan ada di sana. Ya. Fakta hukum menilai fakta hukum. Artinya nalar hukum berjalan, moral hukum juga berjalan. Moralnya itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Gitu. Kalau memang fakta dengan mata telanjang bahwa itu memang pantas untuk dihukum, ya silakan. Gitu. Tapi jangan juga kita terjebak dalam proses yang namanya fatalisme di dalam penegakan hukum. Artinya memaksakan diri, celah sempit pun kau paksa diri, nabrak. Itu fatalisme dalam penegakan hukum. Atau kekuasaan yang mendominasi. Ya. Itu di kasus ini ada potensi itu tidak? Saya tidak tahu. Tadi itu obscure. Itu obscure, bukan mata telanjang. Kemudian pengacara senior ini juga menjelaskan soal uji petik lapangan dan pandangan kasat mata saat beliau berada di lokasi proyek. Kemarin saya ke lapangan, jadi saya lihat hanya kasat mata telanjang ya, bukan orang ahli atau orang. Kalau visual lapangan saya rasa dari lalu lalangnya kendaraan yang begitu tonasenya besar, tapi itu tetap bagus ya. Kacamata saya ya, begitu kacamata saya melihat bahwa loh kok jalan begini bagus kok, begitu. Dan saya tanya masyarakat di situ, apa masalahnya Pak? Ini jalan bagus begini. Itu masyarakat. Tapi kita tidak tahu nanti ya kedalaman hukumnya kayak apa itu ya, tentu ada fakta-fakta baru. Jadi saya tidak. Tapi kasat mata yang saya lihat ketemu dengan kendaraan-kendaraan besar, tapi kok tetap bagus gitu loh. Sebelum masuk segmen itu kan melalui jalan yang ini. Oh, masih bagus kok. Masih bagus. Tapi ya nanti kita lihat saja ya Pak. Saya rasa hanya itu dulu.